Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer. coach dan juga coaching. Bersama saya Muhammad Rahimin dari SDN Telogasari Wetan 1. Saya Endah Saraswati dari SDN Telogasari Wetan 2. Dan saya Sri Sukamsia dari SDN Kaligawe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahimin. Bagaimana kabarnya Bu Endah hari ini? Alhamdulillah saya baik. Pak Rahimin sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik sekali, Bu. Ya. Mohon maaf Ibu, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, Baik. saya ingin mengajak diskusi pada Ibu terkait dengan proses coaching hari ini. Sebagai awal, saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Ya, Bu, ya. Nah, maka dari itu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, nanti apakah dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Baik. Nah, yang kedua, bagaimana Ibu nanti mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot atau tidak? Terus bagaimana nanti saya juga akan mengamati dari coach itu sendiri, bagaimana merespon atau menanggapi dari pertanyaan coach itu sendiri. Baik. Maka dari itu, Ibu dalam proses coaching hari ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi, ya. Nah, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, kompetensi yang apa, ya, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Pak Rahimin, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu satu, kehadiran penuh atau presence, dengan mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Lalu Ibu, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Oke, kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu satu, kompetensi saya dalam mendengarkan aktif. Lalu yang kedua adalah kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, Bapak. Oh gitu ya Ibu ya. Wah, bagus sekali Ibu ya. Terus bagaimana Ibu ya terkait dengan indikator yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan pada coaching hari ini? Oke, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi, Pak Rahimin, atas permasalahan yang dihadapinya. Lalu menemukan langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahannya. Oh iya, mantap sekali ya Ibu ya. Baik, itu dulu ya Bu ya terkait dengan proses pra-observasi pada kali ini. Selamat menjalankan coaching ya Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Rahimin atas kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Sri? Saya baik Bu. Saya mohon izin mengganggu waktunya Bu Indah sebentar. Bolehkah saya sharing sedikit Bu tentang permasalahan saya? Boleh Bu Sri. Hari ini Bu Sri akan menceritakan apa? Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya mengalami permasalahan dengan antusiasme murid-murid di kelas saya dalam pembelajaran yang saya ampuh Bu. Terutama dalam pengumpulan tugas itu saya rasa hanya 75%. Oh begitu. Ya. Jadi menurut Bu Sri,
apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu Sri? Ya, saya berharap dari obrolan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya mengenai antusiasme murid saya, Bu. Baik, menurut Bu Sri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, yang membuat murid saya kurang antusias dalam pembelajaran saya itu, yang pertama mungkin karena pembelajaran saya masih monoton dan membosankan. Selain itu, saya juga mungkin terlalu banyak berbicara, kurang memberi kesempatan pada murid saya untuk aktif menyampaikan pendapat mereka, Bu. Oh, begitu. Iya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Gini ya, Bu, ya. Mungkin murid saya akan antusias dalam pembelajaran saya pastinya jika pembelajaran itu mengasyikan, Bu. Mengasyikan, tidak monoton dan tidak membosankan. Oh, begitu. Saya sependapat dengan Ibu Sri. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid ya, Bu, ya. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Saya menyelipkan ice breaking maupun permainan dalam pembelajaran. Dan tambahan lagi, mungkin bisa juga pembelajaran itu pembelajaran dalam permainan. Belajar sambil bermain, kemudian belajar sambil praktek langsung, Bu. Seperti itu, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu Sri, apakah penyebabnya ya Bu? Sehingga murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut. Mungkin ini ya Bu, karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak, Bu. Karena kan saya mengambil kelas 6 di mana harus menyelesaikan materi pembelajaran untuk persiapan mereka nanti masuk ke SMP. Dan bisa juga karena mungkin tugas yang saya berikan itu kurang beragam ya Bu ya, sehingga membuat mereka bosan dan jenuh, dan juga hanya dari lembar kerja siswa seperti itu sepertinya. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Sri menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan ini Bu, buku materi, buku siswa, kemudian juga lembar kerja dan buku paket yang bisa mereka dapat dari perpustakaan, Bu. Baik, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Sri? Saya rasa ada ya Bu ya, apalagi di zaman seperti ini bisa melalui YouTube ya Bu ya, melalui YouTube, kemudian melalui artikel ilmiah, melalui jurnal. Yang lagi viral ini malah juga melalui TikTok Bu, melalui TikTok, melalui Reels di Instagram Bu, seperti itu ya Bu ya. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Bu Sri, bila Bu Sri bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Sri itu antusias dalam pembelajaran. Begitu ya Bu. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif, lebih beragam, misalnya seperti dari YouTube, kemudian juga dari TikTok. Yang kedua juga saya akan memberikan tugas sekolah itu yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu membebani juga. Selain itu juga saya sesuaikan gitu dengan bakat dan minat murid-murid saya Bu, sehingga tidak terkesan
memaksa ketika saya memberikan tugas itu. Kemudian juga saya akan menggunakan bentuk pembelajaran melalui drama, lagu, pantun, maupun laporan digital agar tidak jenuh, Bu. Juga bisa melalui praktek baik, kemudian memasang emoji, papan emoji, pop-up, dan sebagainya. Ya, bagus ya, bagus sekali rencana Bu Sri. Semoga berhasil ya Bu Sri. Amin ya Bu, semoga ya Bu ya. Lalu apa komitmen dari Bu Sri terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan selalu membuat pembelajaran yang mengasyikkan, Bu. Mengasyikkan, tidak monoton, tidak membosankan, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, Bu. Sehingga murid-murid yang saya ampu itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Merdeka belajar, dan pembelajaran saya pastinya berpihak pada murid. Seperti itu. Bagus sekali Bu Sri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya yang sudah diberikan sama Bu Enda, sehingga saya bisa sharing hari ini. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Sri. Semoga sukses ya Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Enda. Sukses selalu untuk kita. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik, lebih luar biasa lagi ya Bu Enda. Amin. Amin. Terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Assalamualaikum Ibu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohimin. Ibu Enda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sri ya tadi ya? Iya. Ibu Enda tadi ya, karena sudah melakukan coaching, selanjutnya adalah kita akan melakukan pasca observasi, Bu. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Nah, sebelumnya Ibu Enda ya, karena tadi sudah proses coaching sudah berjalan dengan baik ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan ya pada coaching hari ini terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak Rohimin, di praktek coaching kali ini itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Rohimin, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Rohimin, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, betul sekali Bu Indah ya. Tadi saya sebagai observer mengamati bahwasanya proses coaching tadi sudah berjalan dengan alur tirta ya. Di situ tadi Ibu juga sudah terlihat mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, selain itu juga tadi proses coaching sudah berjalan dengan prinsip-prinsip coaching itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu sebelum penutup ya, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu terkait dengan proses coaching itu? Baik Pak Rohimin, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Rohimin. Nah, itu bagus sekali Bu ya. Ini karena kita adalah sebagai guru ya, kita harus bisa melakukan proses coaching itu ya. Kita sebagai calon guru penggerak ya Ibu ya. Iya Pak Rohimin. Kita harus bisa menerapkan proses coaching dalam supervisi akademik. Semoga bisa lebih baik lagi ya Ibu ya untuk terkait dengan pelaksanaan proses coaching itu. Semoga bermanfaat Ibu terkait dengan proses observasi hari ini ya. Dan sangat bermanfaat
bermanfaat Pak Rohimin. Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya. Baik, terima kasih kembali Pak Rohimin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.